Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Reski Alabodu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang fluida statis. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian fluida statis. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan tekanan hidrostatis dan hukum utama hidrostatis. Dan yang ketiga, peserta didik dapat melakukan demonstrasi percobaan hidrostatis dan dapat mempresentasikan hasil percobaan. Apakah kalian tahu apa itu fluida? Fluida merupakan salah satu jenis zat cair yang dapat mengalir. Bentuk fluida cenderung tidak tetap, yakni bergantung pada wadah atau penampungan tempat zat cair itu berada. Fluida itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Besaran-besaran fluida. Yang pertama, massa jenis, kedua, tekanan, dan yang ketiga, tekanan hidrostatis. Pernahkah kalian mencampurkan air dan minyak? Ketika air dan minyak disatukan dalam satu wadah, maka minyak akan berada di atas permukaan air. Hal ini karena massa jenis minyak tidak sama dengan air. Massa jenis minyak lebih kecil dibanding dengan massa jenis air, sehingga minyak terapung di dalam air. Massa jenis suatu zat didefinisikan sebagai perbandingan antara massa zat itu terhadap volumenya. Massa jenis zat sering juga disebut kerapatan, merupakan salah satu sifat penting dari zat itu. Secara sistematis, massa jenis dituliskan sebagai Rho sama dengan M per P. Contoh soal, sebuah benda mempunyai massa 5 kg. Jika massa jenis zat 2 gram cm3, tentukan volume benda tersebut. Dijawab, diketahui bahwa M sama dengan 5 kg. Rho-nya 2 gram cm3. Nilai dari 2 gram cm3 diubah ke kilogram meter kubik. Hasilnya adalah 2000 kg meter kubik. Yang ditanya yaitu V, penyelesaian. Kita masukkan rumus yaitu Rho sama dengan M per V. V sama dengan M per Rho. V sama dengan 5 kg bagi 2000 kg meter kubik. Hasilnya adalah 0,0025 meter kubik. Selanjutnya adalah tekanan. Tekanan merupakan besarnya gaya yang bekerja di setiap satuan luas permukaan. Tekanan dapat terjadi karena adanya dorongan pada benda dengan arah yang tegak lurus. Tekanan tidak hanya berkaitan dengan gaya, tetapi juga pada luas, suhu, dan volume. Rumus dari tekanan ialah P sama dengan F per A. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika diperhatikan dari atas, terlihat bahwa bagian bawah dinding bendungan lebih besar daripada bagian atas. Ketika membangun bendungan, tembok atau dinding penahan bagian bawahnya akan dibuat lebih tebal daripada bagian atas. Hal ini bertujuan agar dasar bendungan mampu menahan tekanan air yang besar. Tekanan air semakin ke dalam semakin besar, karena berat air yang terletak di atasnya makin besar. Sehingga semakin dalam zat cair, maka tekanan yang diberikan pada dinding bendungan akan semakin besar. Jadi, bendungan dibuat bagian bawahnya lebih tebal karena tekanan air makin dalam makin besar. Jika dilihat dari penjelasan bendungan tersebut, maka tekanan hidrostatis adalah makin tinggi zat cair, maka makin berat zat cair itu. Sehingga
tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat menyelam di kolam atau laut, manusia hanya mampu menyelam di laut hingga kedalaman 20 meter. Hal ini dikarenakan paru-paru manusia tidak dapat menahan tekanan zat cair yang sangat besar. Contoh soal, seekor ikan berada pada akuarium seperti pada gambar berikut. Jika massa jenis air 1000 kg meter kubik dan percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram, tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah? Jawab, kedalaman disebut dengan H. Diketahui, Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 10 Newton per kilogram, H sama dengan 14 kurang 10 cm, hasilnya adalah 4 cm. 4 cm diubah ke meter, hasilnya adalah 0,04. Ditanya P atau tekanan, penyelesaian. P sama dengan Rho kali G kali H. P sama dengan 1000 kali 10 kali 0,04. Hasilnya adalah 400 Newton